Pangeran Dodol, Adipati Ponorogo, cucu Raden Djoko Piturun. Pangeran Dodol merupakan putra dari Adipati Ponorogo yang kedua, yakni Said Kultum Wotgale atau yang bergelar Pangeran Panembahan Agung. Pangeran Dodol ini tidak lain adalah cucu Raden Djoko Piturun. Pangeran Dodol menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Adipati Ponorogo. Ia menjadi adipati ketiga terah darah Katongan atau Djoko Piturun. Kehidupan keluarga bangsawan dan pendiri Kadipaten Ponorogo membuat ia terbiasa dengan pola hidup kerajaan yang penuh dengan sistem dan tata cara sebuah keluarga bangsawan. Biasanya, terah yang akan menjadi raja akan memimpin sebuah pemerintahan oleh orang tuanya sudah dipersiapkan sejak kecil. Hal ini sebagai upaya proses kaderisasi kepemimpinan, maka putra mahkota selalu dididik dan ditempa dengan berbagai ujian sebagai upaya menyiapkan kader penerus estafet kepemimpinan. Maka tidak mengherankan pada setiap pergantian pimpinan pada sistem kerajaan, putra mahkota siap tidak siap harus mampu mengemban amanah tersebut. Pangeran Dodol sebagai putra mahkota tentu menyadari hal itu, yang mana akan meneruskan estafet kepemimpinan di Ponorogo. Sehingga Pangeran Dodol mengasah ilmu pemerintahan secara langsung dari orang tuanya, Pangeran Panembahan Agung. Orang tua Pangeran Dodol memahami betul bahwa mempersiapkan penerusnya sebagai Adipati Ponorogo harus jauh lebih baik daripada kepemimpinannya demi kemajuan masyarakat Ponorogo. Setelah memasuki usia dewasa, Pangeran Dodol menggantikan kedudukan Pangeran Panembahan Agung menjadi Adipati Ponorogo. Ia berganti nama dengan memperoleh gelar baru sebagai Pangeran Adipati Anom. Pada saat era kepemimpinan Adipati Anom ini, yang menjadi patihnya adalah putra dari Patih Selo Aji yang bernama Kiai Wurat. Jadi pemerintahan pada waktu itu yang menjadi pengageng di istana Kadipaten Ponorogo masih saling berkaitan terah antara pemerintahan Raden Djoko Piturun dengan patihnya Selo Aji yang menurunkan kepada cucu Raden Djoko Piturun dan putra dari Patih Selo Aji. Harmonisasi pemerintahan berdasarkan tupoksi, tugas, pokok, dan fungsi inilah yang menjadikan keutuhan dalam masyarakat pada waktu itu. Harmonisasi pemerintahan di Kadipaten Ponorogo tidak selamanya berjalan mulus. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari ekspansi luar Kadipaten, sebagaimana pendapat Purwowijoyo, era pemerintahan Pangeran Dodol jalannya semakin lemah, kehidupan pertanian semakin mundur. Menurut sejarawan Ponorogo, Alif Sugianto, hal tersebut terjadi karena kondisi pada saat itu erat terjadi hegemoni antar satu daerah dengan daerah lainnya. Pengaruh kekuasaan dan yang dikuasai sebagai upaya tarik-menarik kekuatan politik yang terkuat pada waktu itu. Pangeran Dodol menjabat sebagai adipati sekitar tahun 1586 hingga 1601 atau era kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya yang menjadi raja dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panatogomo. Pada pemerintahan Panembahan Senopati tidak berjalan dengan mulus karena diwarnai pemberontakan-pemberontakan. Kerajaan yang berpusat di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta, selalu terjadi perang untuk menundukkan para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, seperti Bupati Ponorogo, Madiun,
Kediri, Pasuruan, bahkan Demak. Namun, semua daerah itu dapat ditundukkan. Daerah yang terakhir dikuasai ialah Surabaya dengan bantuan Sunan Giri. Sebagaimana daerah lain, hal ini juga terjadi di Ponorogo, yang kemudian masuk ke dalam daerah kekuasaan Mataram. Maka, setelah logika suatu kondisi masyarakat yang terjadi peperangan ataupun pemberontakan, bisa dipastikan kondisinya mengalami kemunduran di berbagai sektor, seperti pertanian, yang mana sebagai komoditas utama masyarakat pada waktu itu. Sektor pertanian merupakan faktor fundamental dalam sebuah pemerintahan. Tidak bisa dibayangkan apabila masyarakat mengalami kegagalan dalam sektor pertanian akan berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat lainnya, seperti kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya. Apalagi pemerintahan Ponorogo relatif baru pada waktu itu, dengan mengalami proses pergantian kepemimpinan berjalan 3 kali kepemimpinan, maka sebagai kadipaten baru memerlukan sebuah tata kelola yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Pangeran Dodol berusaha dalam mensejahterakan masyarakat Ponorogo, tentu mengalami berbagai kendala tersebut, sehingga segala daya dan upaya dicurahkan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur hingga akhir hayatnya. Pangeran Dodol setelah wafat kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga Trah Katongan di Desa Setono, Ponorogo, tepatnya pada sisi sebelah kanan makam kakeknya. Estafet kepemimpinan Ponorogo kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Sedokaryo.